kekhususan atau keistimewaan dari Jawharatul Kamal, wa asraruha dan juga sirnya, wa anwaruha dan juga nur-nurnya, ternyata fa mahfudhatun mongko iku iso dirasakno terpelihara fis suduri dalam hati. Meskipun nanti pada kitab Jawahirul Ma'ani ataupun Rimah ada kekhususan tentang Jawharatul Kamal. Tapi menurut pengarang ini Jawharatul Kamal itu iso dirasakno langsung. La tuktabu fi sutur, tidak tertulis dalam sebuah buku, kata beliau. Ini jenenge As-Sayyid Muhammad At-Tijani. Nah, nek ditulis niku pemata. Makanya biasanya orang-orang yang mengerti saja, wong sing gelem maca Jawharatul Kamal nanti dia akan tahu sendiri sir-sirnya, tahu sendiri nur-nurnya, tahu sendiri khos-khosnya. Minane kalau nggak ada rencang, ternyata dia sangat merasakan bahwa Jawharatul Kamal itu sangat istimewa. Makanya sampai mocone pun khusus. Mocone pun khusus. Khusus itu bagaimana? Khusus itu toharohnya saja nggak boleh tayamum. Toharohnya, kesuciannya itu nggak boleh pakai tayamum, nggak boleh pakai debu, harus pakai air. Ini kan berarti khusus ya. Jadi menurut beliau itu tidak dijelaskan gitu. Wow. Iso rasakno. Tapi macane ngono, memang kudu kultur dan memang merenungi maknanya. Makanya piyambak ini sanjang wonten. Sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata karena saking hebatnya Jawharatul Kamal. Menurut piyambake itu bisa dirasakan hati. Gak sampai ditakoni, ya apa enake manten nanya. Apa enak? Ditakoni misalnya, ya apa rasanya enak iku legi ta? Bisa jawab namanya. Ditakoni maneh misalnya, asin ta? Enggak juga. Takoni meneh misalnya, kecut ta? Enggak juga. Nah, terus piye? Wah enak. Kan begitu. Itu dzauq yang hanya bisa dijawab oleh orang yang pernah merasa, oleh orang yang pernah punya pengalaman tentang itu. Jadi dia nggak bisa ditulis, kata beliau. Meskipun nanti kalau kita lihat di Jawahirul Ma'ani akan ada, kita temukan. Tuh, karena pembahasannya duduk tentang Jawharatul Kamal, tak stop di sini. Kalau itu wow ini. Wa in bari'a niki bab lain nggih. Wa in bari'a nalikane waras sapa almaridu wong kang lara fil waqti ing dalem waktu. Maksudnya waktu ikhtiari. Jadi ketika jenengan iki nglakoni wirid itu masa waktu yang kita gunakan untuk membaca wirid itu terbagi menjadi dua. Sing pertama niku jenenge winginane ikhtiyar. Waktu yang kedua jenenge daruri. Nah, wirid di waktu ikhtiyari itu bagus. Saya. Kalau waktu daruri ya dia nggak bersalah, nggak dosa, karena dia menjalankan pada proporsinya, masih ada dalam waktunya. Walau daruri, meskipun dia dalam kondisi waktu daruri, berarti nek misalnya kita ambil waktu pagi, waktu ikhtiari sebagaimana awal dulu saya jelaskan, dimulai sejak setelah salam sholat subuh. Nek sampai belum setelah subuh masih jam 5 ya berarti belum
belum boleh baca wirid salat subuh sih. Subuh kula jam 8 ya. Ya, ditunggu. Nunggu nanti jam 8 baru boleh lazim. Wong ini mulaian jam 3. Baik, tak kuat umur 12 jam 8 gak tahan. Ya sudah, berarti startnya jam 8 itu. Karena ukurannya adalah setelah menjalani sholat subuh. Nah, kalau ikhtiari itu maksimalnya itu adalah ketika matahari sudah sedikit naik. Duha a'la itu ya kira-kira jam 10 lah. Itu atau jam 10 sampai jam 11 itu namanya duha a'la, mendekati zuhur. Lah begitu masuk zuhur itu namanya waktu dharuri. Kalau saat ini waktu khafifit. Ngerti aja khafifit. Kepepet. Untuk kepepet. Mulai zuhur sampai asar. Niki jenenge waktu dharuri. Nah, jika seseorang yang mau sakit, kondisi ini iki bab lain nggih. Ana wong lara. Mari ngono sembuh di waktu ikhtiari atau sembuh waktu daruri. Piye ngene iki? Ya tetap dia punya kewajiban untuk membaca wirid wadifah dzakarahu, maka dia wajib membacanya. Tetap masih warase isu, masih warase rada awan, masih warase waktu daruri setelah zuhur, dia tetap punya kewajiban. Asalkan dia memang waras atau sembuh. Nek sik loro ndak, kalau orang sakit diberi pilihan mau membaca apa enggak. Kalau loro hati ya ya enggak. Yang sakit itu ya sakit fisiknya sehingga dia tidak mampu untuk membaca wadifah, membaca zikir. Tak kuat. Nek misalnya lorone iku mau. Kula lorone cedutan ya. Ente sing ngrasani paling. Ya enggak. Itu berarti sakitnya khafif, sakit yang ringan. Kalau sakitnya ringan, ya tetap dia berkewajiban. Kalau sedang dan parah baru boleh meninggalkan. Dia itu namanya mukhayyar, diberikan pilihan. Mau baca bagus, tidak baca nggak usah kodok, nggak apa-apa. Itu sakit loh ya, sakit. Kalau sakitnya parah dan seandainya dia bangun kemudian baca malah dia mikir dan macam-macam tambah parah sakitnya, nggak usah, tinggalkan saja wiridnya, nggak apa-apa ini. Itu namanya udzur syar'i. Namanya udzur syar'i. Berat. Karena nanti diduga kalau dia membaca malah tambah parah sakitnya. Misalnya daerah anak posisi garing, posisi kering, posisi gara-gara dia harus berwudu, nanti semakin parah. Misalnya tambah meriang, tambah kademen, masuk angin misalnya. Ya sudah, nanti tinggalkan saja dulu. Gitu. Wa kadza al-haidu. Kaya mengkono wajib zikir kanggone wong sing waras teko lara. Al-haidu, wanita yang haid. Inta taharat ketika dia suci fil wakti pada saat ikhtiari. Walau dzakarathu, meskipun dia sebelumnya sudah membaca wirid. Orang haid itu kayak si minginane itu mukhayyaratun. Dia boleh membaca, boleh tidak. Wanita yang haid ya, haid kok kepingin maca wadifah, silakan. Cuman ojo nganggo jawharatul amal. Dia mukhayyaratun. Bahkan menurut mazhab Maliki dia dianggap sebagai kayak orang yang membaca Quran. Sedangkan orang membaca Al-Quran itu menurut Imam Mazhab Maliki meskipun haid itu tetap dianjurkan untuk baca. Menurut Mazhab Maliki
Sedangkan Thariqah Tijani kebanyakan lahir di Maroko. Jadi mereka mengikuti mazhab Maliki. Kalau Indonesia kebanyakan Syafi'i. Lebih baik tidak meskipun ada yang membolehkan. Gitu. Nah, kitab-kitab yang terbit itu kebanyakan Malikiyah dari Maroko, dari sana. Makanya pendapatnya kebanyakan Bukhari atau silahkan. Bahkan anjurannya lebih baik baca. Tapi kalaupun dia tidak baca, ya sudah, enggak wajib qadha. Walau zakaratu, meskipun dia tadi sudah baca. Wa fa inna zakaratu bi niyatil istihbabi litakhayyuri, karena sebenarnya sejatinya dia tadi itu ketika membaca itu niatnya maca sunnah itu. Golek kesunahan karena dia dianjurkan untuk memilih membaca daripada meninggalkannya. Nah, perempuan haid kan bebas mau milih atau tidak, mau baca atau tidak, tapi dianjurkan untuk baca. Berarti ketika dia berniat, aku tak mau cerek kan sunnah, kan saya dianjurkan untuk baca. Nah kalau begini gimana? Maka dia tetap berkewajiban jika nanti selesai apa ya? Tetes terakhir. Contohnya jam 8 isu perempuan itu belum suci, dia masih netes. Nah ketika netes dia kan dibolehkan membaca wadifah. Akhirnya dia baca, aku kan dianjurkan untuk baca wadifah, kan sunnah bagi saya. Ya sudah, saya tak baca ini. Akhirnya dia membaca. Ternyata nanti jam 1 siang tetesnya sudah berakhir. Berarti kan dia suci. Akhirnya dia mandi, kemudian sholat zuhur. Lah orang seperti ini bagaimana? Tadi kan sudah. Ternyata menurut kitab ini Hidayatul Rabbaniyah, perempuan yang seperti ini tetap wajib membaca wadifah, ulangi lagi. Karena yang tadi itu masih sunnah. Karena tadi dia melaksanakan itu dalam rangka mencari sunnahnya, maka dia mengulang, baca lagi. Wa ammal maridu, adapun orang yang sakit, indakarahu biniyatil luzumi, jika tadi dia membaca wadifahnya itu dengan niat melaksanakan kewajiban, berarti dia ketika loro posisi wis ngeletak, kemudian gak wis aku bismillah, aku saya ingin wudu, saya kepingin berwudu dan saya ingin baca wadifah. Nah, orang seperti ini bagaimana? Boleh, ajza'ahu, dia sudah cukup. Dia sudah cukup, maksudnya dia telah melaksanakan kewajibannya. Itu orang yang sakit dengan berniat untuk melaksanakan. Orang sakit kan dia tidak berkewajiban, no? Dia punya pilihan, takhayyur, dia punya keputusan apakah akan meninggalkan wadifah atau tidak. Nah pertanyaannya, kalau seandainya dia membaca, kemudian dia niat membaca wadifah dengan tujuan untuk melaksanakan kewajibannya, maka ajza'ahu, cukup, boleh. Seandainya nanti dia tengah-tengah itu sembuh, ya sudah, selesai, karena dia sudah membaca. Wa in dzakarahu bi niyatin nafilah litakhayyurihi, tapi nek dekne mau itu niatnya cuman untuk menjalankan kesunahan, berarti ki loroe gak parah iki biasanya. Wis butaan wae oleh golekan jalan, berarti dia gak parah. Biasanya ini gak parah. Lah, ketika dia niatnya itu nafilah, cari kesunahan, nanti seandainya dia sembuh pada saat ikhtiari atau dharuri,
Ya kayak itu tadi, dia lorone jam 6 jam itu meriang, reges kabeh. Dia nekat wis tak qualify oleh ganjaran kok sunnah. Nah dia kan niat mencari tambahan kesunahan, hari wiritan. Ternyata nanti jam 1 waras, hilang meriangi. Cara loro untu hilang untune. Loh, lorone hilang larane, hilang sakitnya. Sembuh kan? Nah, ketika dia sembuh, maka a'adahu fil waqti. Maka dia punya kewajiban untuk mengulang lagi. Karena dia tadi bacanya itu tujuannya golek kesunahan. Tapi fa'in dzakarahu qabla al-waqti disi. Misale wong iku mau aduh rek aku kok gak enak rek. Wis jatah meneh tak waca sakniki ae. Jatah untuk besok ditakdim sekarang. Enggak bisa. Hukumnya adalah batalah. Maka batal wiridnya jika dia membaca. Gak penting. Oh maksudnya gak penting. Gak kanggo. Berarti belum dianggap. Dia belum dianggap belum membaca. Tapi wa ba'da khurujil waqti. Nah, ketika dia tadi ini bab lain berarti. Ana uang kok misale membaca wadifah di luar waktu yang telah ditentukan, lewat dari waktu doruri, di ghairi udrin, tanpa sebab, untune foto kayaknya ketentol limo sik kena ngono ya. Awake sehat kuat mari STMJ sehat tanpa ada udzur, kemudian dia nyantai sampai keluar dari waktu yang telah ditentukan, baru dia membaca. Bagaimana hukum bacaan wadifahnya ini? Ya kodok berarti kan. Jadi dia wajib kodok kan? Piye hukumnya sing ngene iki? Hukumnya sahah ma'a isa'atil adabi. Hukumnya sah tapi ternyata dia su'ul adab sama syekh. Dia wis gak apa-apa. Wa mukhalafatu amri syekhi. Ternyata dia telah menentang atau istilah melawan, melanggar aturan-aturan dari syekh. Fa in dzakara fi daruri, tapi dia mau nyantai kan waktu itu dari CI suara santai. Yang tak bal-balan dhisik, utawa CI isu mungkin tak olahraga dhisik, tak sepedaan dhisik. Iki nyantai sampai waktu daruri masuk duhur. Ini kondisi nyantai loh, gak sibuk. Tidak bekerja, tidak sedang repot, tidak sedang ngapa-ngapain. Di ghairi udrin, sampai pada waktu daruri, maka athima minal kabairi. Athima minal kabairi. Berarti dia telah melakukan pelanggaran besar fit thoriqi di dalam thoriqah. Nyantai-nyantai, makanya thoriqah itu tidak bisa dibuat nyantai-nyantai. Boleh pelanggaran thoriqah. Tapi lanik wali udhrin, kalau dia tadi itu menunda sampai waktu doruri karena udur, ada pekerjaan, ada rapat, meeting gaya repot, sibuk, maka fadzalika waktuhu. Ya memang itu waktunya. Mulai subuh sampai terbenamnya matahari boleh. Repot kayak jam 7 sampai jam 4 kerja tak leren-leren. Berarti wadifah dibaca 4:30. Ya sudah tidak apa-apa. Tidak berdosa ataupun dia tidak dianggap melawan gurunya. Walau udhru asy'ariyyu, yang dimaksud dengan udhur syar'i adalah mala taqata laka ala daf'ihi,
yaitu sesuatu yang Anda tidak mampu untuk menolaknya. Nek jenengan gak iso menghindar, gak iso nolak niku jenenge udzur. Likaunihi ikrohan, karena kondisi seperti itu nggak disenangi. Contoh, sebenarnya kan sing apik itu jamaah. Karena udan terberes, pior, diperkirakan sampai nang masjid pasti gobyos dan malah gak nyaman sholatnya. Berarti hujan itu termasuk udzur syar'i. Aduh nggak bisa ini, ya sudah. Itu namanya udzur syar'i. Nah padahal dia kan nggak menghendaki itu. Dia kepinginnya kan sholat jamaah. Tapi namanya udzur, namanya tidak bisa ditolak, kita nggak bisa menghindar, maka itu disebut dengan udzur. Seperti apa contohnya? Kaghalabati naumin, seperti tertidur. Wis niat bertahan, misalnya jam 10 melek, gue kopi jam 11 sik melek, tiba jam 11 lewat 5 umurun 12. Enggak diniati turu tapi ya. Niatnya melek, kepinginnya jamaah zuhur. Bae 12 sampai isya. Nah, ini namanya ghalabatin naum. Dia tertidur, bukan menidurkan diri. Apalagi meniduri. Nah, ini bahaya. Bahasa Indonesia itu kacek ngono tok wis ejan ini. Nah, ini beda-beda. Nah, nek misalnya tertidur beneran, tertidur itu tidak disengaja, maka itu namanya udzur syar'i, dimaafkan. Nah, niat, wah, kurang didik sisa nih, tangi-tangi jam itu lah enak. Diuntang no CTM, TM itu diuntang kafe. Akhirnya ketiduran sampai malam. Wangi lalu wajar. Kodok wate nih udah besar. Meskipun dia tetap dituntut untuk sholat, ini sholat kodok. Nyawa Diva juga gitu. Dia nyantai. Dia dituntut untuk kodok. Tapi kalau yang tadi isa'atil adabi wa mukhalafati amri syaikh, berarti kon itu gak nurut ambil guru. Tapi belum keluar dari toriko nggih. Udah upload iki jenenge. Kaghalabati naumin qabla dukhulil waqti. Sebelum masuk waktu subuh misalnya, subuh kurang 10 menit tarawih. Nah, biasanya kan laya-laya 12 ini, tahu angin jam 09.00. Berarti ku niat kurang 5 menit kok. Letak niat. Nisyanin atau lupa. Menglali kemenangan. Kemenangan. Makanya wong iku dijenengno insan. Sumiyal insanu insana likasrati nisyanihi. Wong iku dijenengno insan, boleh nopo? Boleh ngakeh lali. Ya sampean sih mangan brutu gak ngajak kue. Lalian. Manusia lalian. Nah nek kondisine lali, maafu. Utang lali, baik. Lah iki sing mana? Itu nikmat itu. Tapi aja ngelali, nek ngelali sing repot. Nek lali, maafu. Orang yang nagih pun harus maafu. Memaafkan aja lali. Sing sore ku nek ngelali. Nek ngelali. Kemarin. Siji maneh urusan. Nek bener-bener lali harus dimaafkan jenenge lali ya. Di sepuro. Ojo sampean, Gusti Allah lo nyepuro. Gusti Allah nyepuro. Lali ya. Gitu. Gorengan gosong. Lali gak dintas. Gitu. Lali bukan Hah?
Yo tetep nek kondonya tetep, tapi nanti gak dianggap dosa. Dimakfu, udzur ini namanya udzur syar'i. Haidin, atau orang yang sedang haid, wanita-wanita yang haid, kan dia kemarin diberikan pilihan gak mau ya wis gak apa-apa. Orang yang haid, nifasin, atau orang yang melahirkan, mana kembar itu, suwe gilaan nifasin. Yo, tergantung nek yang obat. Nek wong biyen mari mana iku 2 wulan iki. 2 wulan ngombe jamu pireng diundur-undur ambek gedang isuk sore. Wong biyen. Sakniki mari ngelahirno lho oleh 2 jam layon. Nang Royal. Wong saiki niku ngoten. Sama ada wong mari melahirkan gak sampai 5 jam. Bahkan ke rumah sakit mulai mampir sik nang Royal, nang TP, nang dia. Zaman sekarang. Zaman dulu nifas ini suwe wong biyen bisa 60 hari. Makanya dalam fikihnya itu kan orang nifas itu enggak sholat sampai 60 hari. Suwe enggak apa jenenge? Tidak terkena beban sholat, bebas dari itu. Misalnya kita cepat, bahkan kalau dia sweat, baik susu kayak obat. Mari sunat sana dia mau, mari sunat langsung tiling, dikongkon layan nanti, dokter dia berjalan. Sudah, mari aja. Adikku yang mau, adikku sholat, sholat sunat, lawan. Mari sunat dikongkon layan. Nah tuh 2 bulan ya jangan lari. Nanti kalau lari bisa membesar banget. Dipecah-pecahin ini. Duh. Tak niki canggih. Jununin atau gila. Gila yang ngono terbebas dari hukum taklif. Dia nggak dituntut untuk berbuat apapun, sholat gak dituntut, zakat gak dituntut, haji gak dituntut. Gila, akalnya sudah nggak ada. Watifah, enggak guys, gila. Nah, fazalal mani'u, maka hilanglah ketika hilang penghalangnya. Ya, hati mau tetesane wis entek. Waktal ittirari di waktu daruri fa innahu waktuhul muayyan, maka itulah waktu yang telah ditentukan. Nah misalnya wong haid mau tetes terakhir kok pas waktu daruri ya tidak apa-apa, silakan baca karena itu waktu yang memang untuk dia, jadi nggak berdosa kalau penghalang-penghalangnya itu sudah hilang. Wal kullu adaun, dan semuanya itu dianggap ada, bukan qadha, karena dia telah melaksanakan pada waktunya itu. Wa fi kharijil waqti, lah kalau di luar waktu berarti sudah masuk maghrib. Misalnya ini contoh. Maka qadhaan dianggap sebagai qadha. Sampai iki ada yang berpendapat hari itu dihitung maghrib. Jadi perpindahan waktu itu, misalnya sekarang ini itu sudah masuk Selasa. Tapi ada juga syahid-syahid yang menyatakan ya Anda milih yang mana. Kalau batasan sampean memilih setat awal dan akhirnya subuh ya, maka subuh terus. Berarti sampai bisa dianggap pondok wadifah itu ketika melewati subuh. Tapi yang paling banyak, yang paling istilahnya menurut banyak orang itu maghrib, karena peralihan, disebut peralihan hari itu adalah ketika maghrib. Itu kalau kalender Masehi, kalender Hijriah orang Islam. Kalau kalender Jawa ini 24 jam. Hitungannya adalah jam 12 malam.
Berarti nanti jam 12 malam baru hari Selasa. Itu